Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang telah berhadir, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini merupakan hari yang ke-9 puasa kita. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan puasa kita selesaikan dengan baik, mencapai manusia yang takwa. Kita iringi salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Baiklah, seperti biasa kami dari pengurus sebelum waktu masuk akan menyampaikan berita informasi keuangan masjid dan pengumuman lainnya. Yang pertama kami sampaikan keuangan masjid kita per 31 Maret 2023. Saldo kas Jumat yang lalu sebesar 13.547.500 rupiah. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar 3.300.000 rupiah. Infak dari kotak di masjid selama sepekan berjumlah 6.820.000 rupiah. Infak kotak infak di rumah sakit Milano Jauh 2.825.000 rupiah. Diterima infak dari Ibu Haja Ernawati 25 juta rupiah. Sehingga kas kita berjumlah uang masuk berjumlah 37.945.000 rupiah. Uang keluar biaya dakwah dan kajian selama sepekan 1.800.000 rupiah. Bantuan untuk kegiatan tabligh kabar 1 juta rupiah. Biaya pembuatan 4 buah spanduk 670.000 rupiah. Beli bola lampu 15 buah 660.000 rupiah. Beli 1 buah 10 toa dan pembersih lantai dan plastik jumbo 437.000 rupiah. Biaya naik daya listrik masjid dari 10.600 kita jadikan 16.500 watt, 3.540.900 rupiah. Biaya untuk bantuan konsumsi pojok kopi kita masjid 1.500.000 rupiah. Sehingga total uang keluar sebesar 9.607.900 rupiah. Dengan demikian kita kalkulasikan uang masuk, uang keluar dan sisa kas minggu lalu, maka sisa kas kita saat ini berjumlah 41.884.600 rupiah. Kami sampaikan keuangan anak yatim kita. Sisa kas minggu lalu
Rp173.341.000. Infak Jumat yang lalu sebesar Rp1.350.000. Infak dari kotak di masjid selama sepekan berjumlah Rp6.656.000. Kotak dari infak di Rumah Sakit Ibu Anak Melano Jauh sebesar Rp1.800.000, sehingga total uang masuk pekan ini berjumlah Rp9.806.000. Uang keluar tidak ada, maka dengan demikian saldo kas anak yatim kita pada saat ini berjumlah Rp183.147.000. Neraca keuangan ini dibuat oleh Bendahara Masjid Raya Haji LP Mutar. Berikut kami sampaikan uang sosial sisa kas Jumat yang lalu sebesar Rp2.962.000. Uang masuk infak di kotak di masjid selama sepekan berjumlah Rp554.000. Uang keluar tidak ada, maka jumlah kas sosial masjid kita saat ini berjumlah Rp3.516.000. Sesus sosial tertanda Sekretaris Indra Laksmana. Berikut uang dakwah saldo kas minggu lalu minus sebesar Rp1.022.000. Uang masuk infak di masjid selama sepekan Rp1.030.000. Bantuan dari kas masjid Rp1.000.000. Uang masuk minggu ini sebesar Rp2.030.000. Uang keluar biaya kajian kultum zuhur Rp700.000. Maka dengan demikian saldo kas dakwah saat ini berjumlah sebesar Rp308.000. Terima kasih atas infak sedekah yang telah kita sampaikan, kita berikan. Mudah-mudahan akan menjadi amal jariah kita. Sesi dakwah tertanda pria Yusrianto. Baiklah, petugas hari ini adalah yang akan menjadi khatib adalah Ustaz Irsyad Azizi LCMA. Alhamdulillah beliau sudah berada di masjid kita. Kemudian Imam Ananda Juanda ada, dan Muazzin Wira Pendeta. Kemudian kita sampaikan sebelum waktu masuk, mungkin ada sub yang masih kosong di depan kita, supaya dapat kita isi, karena banyak kawan-kawan kita yang di luar masih berdatangan, supaya kita dilangkahi dan tidak rusak juga nanti pelaksanaan salat kita, tak putus. Dan jika ada membawa alat HP komunikasi, harus dipastikan bahwa HP kita off atau non-dering. Dan kepada bapak-bapak saudara yang kebetulan sholat di atas, tolong kita jaga anak-anak kita juga yang sholat di atas, supaya jangan ribut. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam li'ibadihil mu'minin wa ja'ala siyama tarbiyatan lil uqul walis suluk walil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum jami'an bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad ja'ala Allahu ghayata siyamikum an takunu minal muttaqin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sidang Jumaah Jumat, as-shaimin, hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa, sidang Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ibadah puasa disebutkan oleh seorang ustadz dalam kitabnya As-Siyam wa Tarbiyatul An-Nufus, ditulis oleh seorang syekh bernama Husni Al-Attar. Puasa dan pembersihan jiwa. Di situ disebutkan oleh beliau bahwa yang nasnya innahu lam takun fi lahzatin ghayatus siyami tajwi as-saimina wa hirmanahum mimma abahallahu lahum. Tidak pernah ada sedikit pun, tidak ada mungkin satu detik pun tujuan daripada puasa itu adalah semata-mata untuk membuat lapar kita yang berpuasa. Puasa itu tujuannya bukan untuk menghalangi kita dari apa yang selama ini dibolehkan untuk kita. Tidak ada puasa tujuannya demikian. Bima'zalin anil qiyamin nafsiyati wal ruhiyati wal ijtimaiyah. Tanpa di dalamnya disertakan tujuan yang lebih agung daripada itu, yaitu menanamkan nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai kejiwaan, nilai-nilai sosial, yang itu merupakan target paling mendasar daripada ibadah puasa. Makanya Syekh Husni Al-Attar mengatakan bal inna tarbiyatal nasi aqlahum wa sulukahum wa nazratahum ilal hayati lahiya ahammu syai'in aham min jami'il ghayati wal maqasid.
bahwa sebenarnya tujuan untuk mendidik akal manusia, mendidik akhlak dan perilaku manusia, dan mengubah cara pandang manusia terhadap hidup, itulah sesungguhnya tujuan yang di atas semua tujuan-tujuan yang lain daripada ibadah puasa. Dan itulah makna takwa yang disebutkan oleh Allah di ayat Al-Baqarah. Ada sebuah kalimat yang menarik di sini, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa puasa itu kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, memenuhi rukun dan syaratnya, menjauhi semua yang dilarang di dalamnya, dijaga betul-betul, disertai dengan perenungan yang serius terhadap makna ibadah ini, maka puasa itu akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan, mengubah paradigma kita terhadap hidup ini. Dan memang itu tugas agama ini. Agama ini datang untuk mengubah cara pandang kita terhadap hidup ini. Kita tidak boleh memandang hidup ini sama dengan cara orang yang tidak beragama memandang hidup ini. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, percaya atau tidak, hampir semua kesalahan yang dibuat oleh manusia berawal dari dia salah melihat, memandang sesuatu itu. Bahwa cara pandang mempengaruhi cara kita berbuat. Maka Islam itu datang untuk tashihul mafahim, membenarkan cara pandang dan pemahaman kita terhadap hidup. Iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah dari surga. Awalnya bermula dari cara pandang, cara berpikir yang keliru. Ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam, Allah bertanya, surat Al-A'raf, di awal-awal Al-A'raf itu dijelaskan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Allah berkata, apa yang menghalangimu untuk bersujud? Padahal aku sudah perintahkan untuk bersujud. Bukankah perintahku di atas segala-galanya, kata Allah. Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Aku lebih mulia daripada dia. Sujud itu dilakukan oleh orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi, ya Allah. Para ulama tafsir kemudian mensyarahkan ini. Betapa iblis keliru berpikir, salah pikir, yang kemudian menjadi salah perilaku, berakibat fatal terhadap nasibnya sampai akhir zaman, sampai selamanya. Iblis berpikir kalau dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, api lebih mulia daripada tanah. Entah dari mana iblis menyimpulkan itu. Sampai hari ini pun tidak ada yang sepakat api lebih mulia daripada tanah. Bahkan kalau dievaluasi, kata para ulama, tanah lebih banyak manfaatnya daripada api. Api itu sifatnya membakar, merusak, sombong, angkuh. Sementara tanah, tawadu, diberikan dia biji, dia tumbuhkan pohon. Kalau ingin melihat kemuliaan tanah, lihatlah taman-taman yang subur. Lihatlah kebun-kebun yang hijau. Kemuliaan tanah. Iblis keliru. Apa yang ingin kita sampaikan? Kesalahan fatal iblis ini bermula dari kesalahan pikir, cara pandangnya yang kedua. Pertumpahan pertama, pertumpahan darah pertama di muka bumi ini, yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya sendiri, Habil, dimulai dari kesalahan cara berpikir, cara memandang, salah pikir. Ketika syariat ketika itu mengharuskan pernikahan sila antara anak-anak Adam ini dari ibu yang berbeda. Habil punya seorang saudari perempuan kembaran.
Habil punya saudari perempuan kembaran yang cantik. Syariat ketika itu mengharuskan pernikahan silang. Habil harus menikah dengan saudari kembaran Qabil. Qabil harus menikah dengan saudari kembaran Habil. Qabil ketika itu berpikir, ini saudariku. Yang paling berhak memilikinya adalah aku. Karena kebetulan saudari kembaran Qabil ini jauh lebih cantik daripada saudari kembaran Habil. Kenapa harus dipisah? Kami dari dalam rahim sudah sama, keluar bersama-sama, sekarang dipisahkan. Tidak adil ini. Protes Qabil. Lalu diberikan solusi yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Bagaimana Allah menyuruh berkurban antara Qabil dan Habil, yang kemudian diputuskan kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Sehingga akhirnya Qabil membunuh saudaranya Habil. Bermula dari kesalahan pemikiran, cara pandang, cara melihat hidup ini. Itu pertumpahan darah pertama di muka bumi. Kalau seandainya Qabil bijak melihat, tidak akan demikian yang terjadi. Kalau seandainya iblis berpikir lebih cerdas, tidak akan terjadi apa yang terjadi. Tapi itu semua adalah takdir, skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kita sampaikan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kesalahan-kesalahan dalam hidup ini bermula dari cara pandang kita terhadap kehidupan, termasuk maksiat dan dosa, perilaku yang salah, dimulai dari kesalahan kita memandang kehidupan. Percaya atau tidak, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk mengubah cara pikir itu. Berkali-kali di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, kalian rubah cara pandang kalian terhadap hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan misalnya, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sandiwara. Kehidupan akhirat itu yang kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mayoritas manusia memandang hidup yang sesungguhnya ya ini. Adapun yang belum nampak itu tidak mungkin bisa dipercayai. Maka datang ayat-ayat Allah menjelaskan, tidak satu di dua tempat, berkali-kali Allah ingin mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan ini. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat Ramadan, puasa 30 hari, kita menahan lapar dari sebelum pagi, belum terbit lagi matahari. Kita sudah menahan lapar, menahan makan, minum, menahan semua yang dilarang untuk dilakukan sampai nanti tenggelam matahari. 30 hari lamanya syariat puasa ini. Salah satu tujuan yang paling utama adalah taghyir nasratil insan lil hayat, mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan, sebagaimana disebutkan oleh Husni Al-Attar di dalam kitabnya. Taghyir nasra lil hayat, mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selama ini banyak orang yang berpikir bahwa apa yang saya punya, saya berhak untuk melakukan apapun dengannya. Toh ini hasil dari usaha saya. Ini adalah gaji yang halal saya dapatkan. Ini adalah milik saya. Saya yang berperas keringat untuk mendapatkannya. Maka saya bebas untuk mau saya makan, mau saya gunakan untuk apa saja. Tapi sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puasa mengajarkan sebaliknya. Tidak betul cara pandang seperti itu. Tidak benar cara pandang seperti itu. Bahkan tidak betul bahwa yang ada bersama kita ini adalah milik kita, yang kita bebas untuk melakukan apa saja terhadapnya. Oh, harta kita, apakah benar dia milik kita? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ada pemilik hakiki yang kalau dia larang kita untuk menggunakannya, kita tidak boleh menggunakannya. Walaupun itu secara zahir milik kita. Bukankah nasi, bukankah sambal, bukankah air yang ada di tempat kita, di rumah kita adalah halal hasil usaha kita? Halal hasil usaha kita. Bukankah itu milik kita? Iya, milik kita secara zahir. Tapi ketika pemiliknya yang sejati mengatakan jangan disentuh, kita ini hanya hamba,
yang tidak punya hak memiliki seutuhnya. Hak memiliki seutuhnya adalah pemilik yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia bilang jangan dulu makan, walaupun itu hartamu, kita tidak punya hak untuk melawan. Tidak ada bisa mendeyen-deyen dalam agama ini. Bahasa kitanya mendeyen-deyen. Iko kan punya den. Ini kendaraan den. Ini harta den. Tidak ada demikian dalam agama ini. Semua kita statusnya sama di hadapan Allah adalah para abdullah. Sehingga di dalam hidup ini orang yang menyadari makna ini, paradigma ini, dia tidak mau sombong. Dia tidak mau angkuh. Dia tidak mau merasa lebih dari yang lain. Toh semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita baca surat Al-Furqan yang menerangkan tentang makna definisi hamba-hamba Allah itu. Definisi pertamanya adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang pertama kriterianya adalah berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata ini dengan mengatakan apa? Bisakinati wal waqar min ghairi jabriyatin wal istikbar. Berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, lembut, tenang, tidak ada kesombongan dan keangkuhan. Itu hamba Allah, hamba Ar-Rahman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Toh semuanya milik Allah. Kalau Allah mau kasih, dia kasih. Kalau Allah mau tahan, dia tahan. Maka ketika dia suruh gunakan ini untuk A, gunakan untuk A. Ketika dia larang jangan gunakan untuk ini, berhenti menggunakannya untuk ini. Karena pemilik sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini mengajarkan kepada kita, siapapun kita di dunia ini, yang berhak berlaku kehendaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan kehendak Allah lah yang berlaku. Manusia bisa mendesain, manusia bisa mengatur, manusia bisa merencanakan, tapi yang berhak untuk melaksanakan kehendaknya adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan itu kita rasakan dalam hidup. Dan puasa mengajarkan itu. Kita ingin makan, iya. Kita punya harta, ada. Punya makanan, punya. Nikmat-nikmat, iya nikmat-nikmat makanan kita. Minuman kita mahal-mahal, iya. Tapi yang boleh kehendaknya berlaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak jangan makan. Allah berkehendak jangan minum. Maka jangan minum, jangan makan sebelum sang pemilik hakiki membolehkan untuk makan dan minum. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini miniatur dari konsep keseluruhan hidup. Semuanya dikiaskan dengan ini. Kehidupan ini semuanya seperti ini hukumnya. Kita diajarkan 30 hari seperti itu. Tapi pernahkah kita mengkiaskan makna itu kepada semua lini hidup kita? Bahwa dalam hidup ini kalau dia memerintahkan A, dia harus A. Walaupun kita bisa menipu orang, walaupun orang bisa kita kelabui, tapi kita tahu bahwa dia melihat kita lakukan atau tidak. Kita bisa masuk ke kamar, minum dan makan, lalu keluar mengaku berpuasa, tapi kita tidak melakukan itu karena kita tahu yang memerintahkan itu ada di kamar itu. Kita tahu yang memerintahkan itu mengawasi kita di tempat itu. Walaupun orang lain bisa kita kelabui. Keinginan kita banyak, cita-cita kita banyak, ambisi kita banyak. Tapi kalau ambisi kita bertentangan dengan kehendak sang pemilik alam raya ini, maka stop dulu, berhenti dulu. Karena yang memilikinya tidak mengizinkan. Keinginan kita banyak melimpah, tapi standarnya ini boleh atau tidak oleh Allah. Ini boleh sekarang atau nanti, atau tidak boleh selama-lamanya. Puasa kan mengajarkan itu. Ini boleh tapi tidak sekarang. Makanan ini boleh tapi tunggu beberapa jam lagi. Dalam kehidupan juga begitu. Tidak semua kehendak harus dapat hari ini. Prinsip dan cara hidup seperti itu yang merusak masyarakat ini. Ada orang yang tidak mau bersabar. Apa yang dia inginkan harus dapat hari itu juga. Walaupun itu hak orang.
walaupun itu haram, walaupun itu dengan menginjak orang lain, merusak tatanan sosial. Orang yang tidak mengerti bahwa tidak semua keinginan harus dapat ketika itu juga. Orang yang tidak pernah belajar dari ibadah puasa yang setiap tahun datang menyambangi. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari belajar, mari menarik hikmah dari pelajaran madrasah 1 bulan Ramadan ini. Dia datang dan akan segera pergi. Banyak orang yang masuk ke Ramadan tapi tidak membawa apa-apa, tidak membawa pelajaran apa-apa. Tidak ada yang berubah dari diri. Jiwanya tidak terdidik, nafsunya tidak terdidik, amalnya tidak terdidik, perilakunya tidak terdidik. Hanya lapar dan haus karena tidak pernah merenungi apa maksud sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi kita untuk makan dan minum seharian penuh selama 30 hari. Mudah-mudahan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita dikaruniakan hati yang bersih, dikaruniakan akal yang bersih untuk bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Kita orang beriman, hidup dunia ini adalah tempat berbekal. Itu paradigmanya, itu poinnya. Dunia ini hanya tempat berbekal. Segala kepemilikan di dunia ini kepemilikan sementara, kepemilikan semu, yang pemilik hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua milik harus dipersembahkan sesuai dengan tempat yang diinginkan oleh pemilik yang sesungguhnya. Semua hidup kita harus sesuai teratur dengan apa yang diinginkan oleh pemilik sesungguhnya. Mudah-mudahan Ramadan ini melahirkan jiwa yang bersih, hati yang bersih, perilaku yang baik, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kita bukan hanya mengulang-ulang kalimat la'allakum tattaqun, tapi kita tergabung ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar bertakwa. Merubah perilaku kita, bersih hati kita, lapang jiwa kita, hidup nurani kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mudah melakukan amal-amal soleh, semakin terpanggil ketika azan memanggil, semakin tersentuh ketika ada nasihat-nasihat kebaikan, semakin mudah meninggalkan perilaku-perilaku keburukan, kejahatan-kejahatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Wa qad qala rabbukum tabaraka wa ta'ala, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun yang hadir di rumahmu ini pada hari ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, bersimpuh di hadapanmu ya Allah, di hari yang agung, di bulan yang agung, di tengah-tengah ibadah yang agung. Ya Allah, pandanglah kepada kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, lunakkan hati ini ya Allah, lembutkan jiwa ini ya Allah, sehingga mudah untuk terpanggil kepada ajaran-ajaran kebaikan ya Allah.
Ya Allah, diri ini penuh dosa ya Allah. Kalau tidak di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini, Engkau ampuni kami. Entah kapan lagi kami bisa mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan amal soleh di hadapan mata kami ya Allah. Sulitkan melakukan dosa-dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, lindungi anak cucu kami, lindungi keluarga besar kami ya Allah. Kumpulkan kami semua di dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. استووا أقيموا صفوفكم والتراصوا صف lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.